Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, senantiasa melimpahkan nikmat-Nya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu semaksimal mungkin kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu melimpah, kita menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang sadar diri bahwa Allah itu begitu sayang kepada kita semuanya. Dan satu hal yang perlu kita pahamkan pada diri kita dan keluarga kita, bahwa Allah itu menghendaki umat Nabi Muhammad, khususnya kita, masuk surga itu bukan abang-abang lambe. Allah itu betul-betul ingin kita semuanya bisa mendapatkan nikmat di akhirat, yaitu surga. Jamaah yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu atau pekan kemarin kita sudah membahas satu persoalan, yaitu terkait dengan masalah tipu daya setan. Saya ulang sedikit. Talbisul iblis atau tipu daya setan, tipu daya iblis yang selalu menggoda, yang selalu atau sudah menabuh genderang perang istilahnya semenjak Nabi Adam di surga sampai dengan nanti ketika hari kiamat. Iblis atau setan, andaikan digelari profesor itu pantas. Menurut para ulama, setan itu memiliki trik-trik, ide-ide yang luar biasa, ngalah-ngalahin profesor dalam hal keburukan. Kemarin kita sudah membahas satu contoh tentang tipu daya setan kepada kita selaku umat yang beriman. Apa itu? Salah satu contohnya adalah setan itu selalu membisikkan kepada kita supaya kita ini tidak mau bersedekah. Setiap ada greget dalam hati kita ingin bersedekah, maka setan itu langsung yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan atau merayu seseorang dan menanamkan pikiran-pikiran bahwa orang yang bersedekah itu nanti hartanya akan berkurang. Ini yang selalu diberikan setan kepada semua orang. Makanya kita, Bapak Ibu, kalau habis sholat maghrib disuruh untuk berdoa, doanya dengan cara membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, ayat kursi, surat Al-Baqarah, kemudian ada doa-doa yang lainnya. Ini tujuannya supaya minimal kita ini tidak gampang
tidak mudah untuk digoda oleh bisikan setan atau talbisul iblis. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini ada request, Pak, gimana kalau malam ini kita bahas terkait dengan kurban? Tak apa-apa. Saya insya Allah siap memenuhi request panjenengan, asalkan requestnya bagus. Asalkan requestnya bagus, insya Allah saya. Ya, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 1 ya? Maghrib ini kan tanggal 1-nya. Selasa ini ya. Ya. Kalau jenengan aktif di media sosial, itu akan banyak postingan-postingan terkait dengan Dzulhijjah mulai hari ini. Ya. Ada postingan misalkan, ingat wahai saudara-saudaraku, hari ini terakhir kita melihat kuku dan rambut kita. Kalau ingin motong, ayo hari ini. Seterusnya tolong jangan. Nah, itu juga ada begitu. Ya. Kemudian postingan-postingan lagi. Sebenarnya kurban apa sih yang paling utama? Sebenarnya kurban apa yang paling utama? Cempe atau sapi? Ada lagi ya terkait itu. Bagaimana ini di media sosial, baik yang bernuansa Salafi, yang bernuansa HTI, yang bernuansa Muhammadiyah, sedang serang-serangan hukum terkait dengan pengelolaan kulit dan sebagainya. Ya, ini memang rutinitas tahunan kita, tapi kalau tidak kita ingatkan setiap tahun, kadang-kadang juga lupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu, yang pertama terkait dengan masalah memotong kuku dan rambut. Yang perlu kita pahami bersama, memang ada dua pendapat, apakah itu kukunya binatang atau kuku yang berkorban. Tidak usah saya panjang lebar, yang paling kuat pendapatnya adalah kukunya, rambutnya orang yang berkurban, bukan kuku binatang yang dikurbankan. Itu sudah saya selidiki dari seluruh madhab, itu mengatakan bahwa itu yang dimaksud, yaitu kuku shahibul kurban, kuku dan rambutnya orang yang mau berkurban. Yang kedua, siapa? Kalau satu keluarga itu siapa yang seharusnya tidak memotong kuku dan rambut? Seharusnya satu keluarga, kalau jenengan kurban kambing atau urunan sapi 7 orang, maka seyogianya atau sebenarnya yang dilarang untuk memotong rambut dan kuku hanya Pak E. Pak itu sopo? Mas sampean, suami jenengan. Jadi anak-anak jenengan itu nggak masalah. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi yang diperintahkan untuk menahan tidak memotong kuku, untuk menahan tidak memotong rambut, itu hanya bapak saja. Yo, keluarganya Bu Sri kurban patungan sapi. Yo, sing nek gelem yo, kalau mau nggak potong kuku dan rambut hanya Pak Kas. Tapi Bu Sri, Biru, kemudian Putra dan sebagainya boleh, tidak ada masalah. Ini pendapat yang terkuat. Jadi hanya orang yang punya uang, ya. Ono-ono sing kurban Gusri ora Pak Pas. Iya Gusri. Duwe sampean. Jadi pendapat yang paling kuat adalah cukup satu orang itu saja. Yang kedua, mulai kapan sampai kapan? Mulai ketika kita punya keinginan berkurban. Batasannya apa?
batasannya tanggal 1 Dzulhijjah. Sampeyan wis duwe angen-angen aku menekane kurban. Bulan Dzulqa'dah wis nahan, gak motong kuku, itu keliru. Mentang-mentang sampean wis duwe duit awit mulai lebaran, oh duit 3 juta iki tak niat gawe kurban. Ukuran sampe dijual sampe yo kaya limbat. Enggak. Tapi mulai batasan maksimalnya mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau tanggal 1 Dzulhijjah jenengan kita belum punya niat untuk berkurban, maka monggo potong-potong enggak masalah. Saya itu ternyata niat kurban, punya uang itu pada tanggal 5 Dzulhijjah. Maka mulai menahan untuk tidak memotong kuku dan rambut ya mulai tanggal 5 Dzulhijjah. 1. Yang kedua, sampai kapan? Sampai dengan binatang kurban jenengan disembelih. Makanya kalau ada orang yang pada tanggal 1 Dzulhijjah belum punya uang, sampai tanggal 10 belum punya uang, tanggal 11 Dzulhijjah jenengan punya uang, tumbas embe, tumbas kambing, dipotong tanggal 11 Dzulhijjah, itu sah. Tapi yo potongan dhewe, aja ngongkon panitia. Kalau sampean menggone Pak Dul nggawa wedhus, iki Pak Dul aku lagi duwe wedhus iki ngono. Sapa yang potong? Jadi mulai kita niat dan kita punya binatang udhiyah sampai dengan dipotong. Kalau punya jenengan misalkan sembelih kambingnya, sapinya dipotong tanggal 13 Dzulhijjah, maka jenengan kalau mau sunnahnya tidak memotong kuku sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu satu poin apa ini? Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua itu keutamaan. Kalau kita berkurban tetap memotong kuku, tetap memotong kumis, tetap memotong rambut, kurbannya tetap sah. Bukan haram, tetapi itu hanya larangan yang sifatnya anjuran. Ojo dipotong. Para ulama mengatakan dalam kitab-kitabnya, kenapa sih? Apa hikmahnya? Hikmahnya shahibul kurban tidak memotong kuku dan rambut sebagainya, supaya kuku-kukunya kita, rambut-rambutnya kita itu mendapatkan pahala. Itu hikmahnya. Jadi semakin kita tidak memotong kuku dan rambut, maka semakin banyak anggota tubuh kita yang mendapatkan pahala dari udhiyah. Itu hikmahnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya panjang lebar ke dalam, saya ingin menyampaikan bahwa banyak hadis yang menyatakan, yang menerangkan tentang keutamaan salah satu ibadah. Saya kasih contoh. Ibnu Mas'ud itu pernah mendengar atau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Amalan ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasul itu menjawab, as-sholatu ala waktiha. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyi ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi? Faqala, Rasul menjawab, birrul walidain. Tsumma ayyi, Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, kemudian apa lagi Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Bapak Ibu,
Yang perlu kita pahami bahwa bukan kok berarti sholat di awal waktu lebih utama dari perang. Bukan. Bukan kok maksudnya birrul walidain itu ya lebih utama dari jihad perang membela agama. Bukan. Para ulama ketika membahas ini maksudnya adalah di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah itu urutannya bisa dibalik, bisa tidak. Sholat tepat waktu itu paling disukai sama Allah. Berbakti kepada orang tua itu amalan yang paling disukai oleh Allah. Perang di medan atau jihad di medan perang itu amalan yang paling disukai oleh Allah. Maksudnya adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bukan urutannya pertama sholat, kemudian birrul walidain, kemudian jihad. Bukan. Para ulama mengatakan tergantung kondisional. Nek sampeyan punya orang tua yang harus diopeni ya di rumah, kalau tidak ada sampeyan, orang tua sampeyan itu tidak terurus, maka daripada jihad di medan perang lebih baik ngopeni wong tua. Pernah mendengar hadisnya Rasulullah SAW melarang seseorang untuk ikut perang gara-gara ibunya itu perlu diramut. Sudah, kamu gak usah ikut perang, kamu rambut ibumu saja, itu pahalanya sudah lebih-lebih. Sama, kalau kita punya orang tua yang harus dirambut, yo ojo kok awan dhewe iku penggaweane nang masjid ae. Gak tau mulih-mulih, jawabannya kok as-sholatu ala waqtiha. Gak bisa begitu. Agama kita lagi dicaci maki, lagi dihina oleh orang-orang kafir. Awak dhewe disuruh untuk perang. Jawabannya apa? Enggak, saya enggak ikut as-sholatu ala waqtiha saja. Bukan begitu. Makanya Ibnu As mengatakan di ujung-ujung hadis ini, lau istaghtuhu lazadani. Andaikan aku takok maneh be Rasulullah, amalan apa maneh sing paling disenengi be Allah, pasti Rasul akan menjawab lagi. Artinya bukan cuma 3 itu Bapak Ibu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Masih banyak yang lainnya. Contoh lagi di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ahabbul a'mali ilallah, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah kata Rasulullah apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu qurbatan au yaqdi alaihi dainan, dan seterusnya. Itu enggak ada di hadis yang pertama. Oh, termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah, pertama gawe seneng tonggo, gawe seneng wong Islam. Sing kedua ngewangi kesulitane wong liya. Sing ketiga gelem ngarutani utange wong liya. Itu juga termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, saya putar sekarang. Kita Bapak Ibu memang dalam masalah ibadah udhiyah Idul Kurban ada tahapan-tahapan lebih utama, biasa, lebih utama lagi ada. Saya contohkan, ada pertanyaan, Pak, sakjane kurban iku sing paling afdal iku apa? Sampai nek tak ngono iku jawabane kira-kira piye? Kurban sing paling utama kurban apa? Perasaan. Kurban yang paling utama itu sebenarnya adalah kurban unta. Terus kalau ada pertanyaan lagi, terus bagaimana? Lebih utama mana? Kurban wedhus atau patungan sapi? Nah, sekarang kita lihat. Saya tadi mengatakan bahwa kurban yang paling utama adalah
masalah kurban, tapi di masalah sholat Jumat. Bocah cilik lho apa? Cara Jawane nek wong Jumatan mlebu masjid di jam pertama, maka dia seperti kurban seekor unta. Kan gitu deh. Tadi kan man roha fis sa'atil ula ya faka'annama qarraba badanatan. Siapa yang masuk masjid pertama guru ngono wong wis mlebu masjid disian sapa kira-kira? Ya sak mangsur. Tapi mari ngono mulih maneh adus. Jadi orang yang berangkat Jumatan pertama itu dapat pahala seperti ya qarraba ka'annama qarraba badanatan. Qarraba badanatan artinya berkurban seekor unta. Sapa sing gelem ngono? Man roha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang datang ke masjid untuk leyeh-leyeh istirahat duduk sambil baca Quran pada jam yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan. Orang itu pahalanya sama dengan orang yang berkurban seekor sapi. Man roha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat pada jam yang ketiga, faka'annama qarraba wedusi apa? Ya kabsyatan, seperti orang yang berkurban dengan seekor domba yang besar. Terus sampai dajajatan, sampai terakhir ka'annama qarraba baidotan. Sampai orang yang ketika masuk ke masjid untuk Jumatan iku bareng be Pak Huda atau Pak Dul munggah mimbar iku padha karo wong sing kurban ndok. Dadi wong sing mlebu terakhir nang masjid sadurunge khatib munggah mimbar iku pahalane padha karo wong sing kurban telur gosok. Nek sing wis nek teko nang masjid Jumatan khatibe wis assalamualaikum sampeyan tasih tutup latar, maka kata para ulama malaikat itu sudah menutup bukunya. Wis gak tertulis, wis gak ono absene. Para ulama mengatakan kecuali orang itu dalam keadaan punya hajat, mencret, saking suwene nang jeding akhirnya jodoh telat, itu tidak. Tapi kalau memang disengaja untuk pengkuanci gak terlalu suwe gue nguantu kok ono, nah itu nggak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Jadi kalau ada yang bertanya Bapak Ibu, kurban apa yang paling utama di hadapan Allah? Yang pertama adalah kurban unta. Kurban unta. Kemudian para ulama mengatakan, terus bagaimana kalau kurban kambing sama patungan unta atau patungan sapi? Para ulama mengatakan lebih utama kambing. Saya belum titik di sini. Saya katakan lebih utama kambing. Kata siapa? Banyak di sini. Ya, Ibnu Qudamah, As-Sayrazi, ya, kemudian Ibnu Maksud dan sebagainya itu mengatakan hampir sama, lebih utama kambing daripada patungan sapi. Satu saja kata Ibnu Qudamah, dia mengatakan wasyatu afdhalu min syarqin atau ain istiraqin. Syat kambing, satu ekor kambing itu afdolu lebih utama min syarakin daripada patungan atau bekerja sama dalam membeli sapi atau unta. Itu. Kemudian ada yang tanya, kan wedhus gak ono dagingnya. Iya. Para ulama mengatakan kita ini berkorban ya bukan untuk mencari daging,
tetapi untuk mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, bukan kok berarti kurban sapi itu tidak baik. Kurban sapi itu tetap baik. Makanya insya Allah kita ini ngiras-ngirus, ya, ngiras-ngirus. Yo gak apa-apa, memang kurban kambing itu lebih utama. Tapi kalau kita bisa kurban sapi setiap tahun, insya Allah pahalanya tidak kalah. Niat kita juga untuk memberikan banyak daging-daging untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kalau saya ditanya hukumnya bagaimana, lebih utama mana, saya jawab sesuai dengan hadis. Maka lebih utama berkurban seekor kambing daripada patungan sapi. Nah, di sini ada yang mengomentari Bapak Ibu, kalau kita bahas fikih itu satu persoalan itu satu minggu gak mari. Ada juga yang mengomentari karena dulu patungan sapi lebih murah daripada kambing. Kambing lebih mahal daripada patungan sapi. Itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Kalau sekarang 50-50 sama saja. Sama saja. Jadi Bapak Ibu, bukan kok berarti wah wis tahun ngarep tak kurban kambingnya kambing, janganlah. Kalau saya kok melihat situasi ya masih menghendaki kita semua kurban sapi. Walaupun memang lebih utama untuk kurban kambing. Tetapi para ulama tidak pernah mempersoalkan kalau ada orang ingin patungan sapi. Itu hanya sebatas ketika ada yang tanya. Yang berikutnya, tak simpan aja. Yang berikutnya terkait dengan masalah lulang atau apa itu? Kulit adhiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang banyak, minimal ada 3 hadis. Saya catat sekitar ada 3 hadis yang membahas terkait dengan larangan ya untuk menjual apapun dari binatang kurban. Ada hadisnya dari yang pertama dari Sulaiman, Musa, kemudian dari Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lainnya. Hadis yang pertama menceritakan tentang bahwa Rasulullah SAW itu dahulu melarang umatnya untuk menyimpan daging lebih dari 3 hari. Ini rangkaian hadisnya. Kemudian pada suatu saat Rasulullah kemudian membolehkannya. Tetapi dengan catatan di sini ya, anta'kulul adhiyah wala tabi'uha. Silakan kamu nikmati daging-daging kurban itu wala tabi'uha, tapi tolong jangan dijual. Sampeyan oleh nyimpen daging luwih teko 3 dina saiki, tapi catatannya tolong jangan dijual. Ini tidak boleh kata Rasulullah. Silakan dinikmati, kalau sampai wis bosen kek nowo. Ojo didol, daripada daging kurake tak dol ae, ojo. Hadisnya jelas wala tabi'uha, jangan pernah engkau jual daging hewan kurban. Sopo sing ngadol? Ono ngadol. Nek nitipno gak apa-apa. Menitipkan itu tidak apa-apa. Misalkan sampean gak duwe freezer, aku tak titip nang gone bakul daging, menesak minggu tak cukup gak apa-apa. Catatannya tidak untuk dijual. Makanya Bapak Ibu, saya jadi ingat iku lho wong-wong sing dempel nang apa itu? Nang pager-pager itu sampai entuk 5-6 itu didol. Wis njaluk ayo ora pantes ngedol dosa menisan. Piye diceramahi ini? Diceramai. Kemudian bagaimana terkait dengan belulang atau kulitnya? Memang dalilnya masih merembet di sini, ya. Silakan fakulu wa tasaddaqu wastamti'u. Silakan makan,
silakan sedekahkan, silakan menikmati. Bijuludiha wala tabi'uha, kulitnya juga boleh. Sekali lagi tolong jangan dijual. Ini hadisnya. Jadi boleh kita menikmati, boleh kita dimakan, boleh disedekahkan, baik dagingnya ataupun kulitnya. Lagi-lagi wala tabi'uha, tolong baik daging ataupun kulit jangan dijual. Ini hadisnya. Ini hadisnya. Kemudian menjadi perdebatan di kalangan ulama. Salah satunya adalah misalkan Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, kemudian Madzhab Hanafi dalam Subulus Salam. Beliau mengatakan boleh memanfaatkan kulit selagi ditasarrufkan untuk hal-hal yang positif. Dalam kurung Nailul Awtar, Asy-Syaukani Madzhab Imam Syafi'i, kemudian Madzhab Hanafi dalam kitab syarah dari Bulughul Maram namanya kitab Subulus Salam. Makanya Muhammadiyah tidak pernah mempersoalkan ketika ada panitia yang menjual kulit kemudian hasilnya dikasihkan kepada amal usaha, dikasihkan kepada masjid, dikasihkan kepada sekolah yang sedang membutuhkan. Muhammadiyah mengambil pendapat salah satunya dari kitab Nailul Awtar, ya, kitabnya Syaukani, Madzhab Syafi'i, dan kitab Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Wis tau delok sampean kitab e. Kapan-kapan dolan kita tutup. Itu Bapak Ibu ya terkait dengan masalah kurban. Saya stop sampai di sini, barangkali ada pertanyaan. Yo, takut gratis. Nah, cepetan bisa. Tidak ada. Solusinya bagaimana? Kalau kita kan dari kita sendiri kayak menghadiahi untuk para pekerja itu sendiri. Bukan pendapat, tapi hadis. Hadisnya jelas tidak boleh memberikan upah kepada penyembelih hewan kurban. Hadisnya sahih, tidak ada perdebatan di situ. Persoalannya adalah sekarang kalau kita punya sapi 7 atau sampai 11, kemudian tukang jaganya tidak diupahi, itu gelem apa orang? Ya, ini dalam kaidah itu berarti ada sesuatu ya yang harus diambil untuk meninggalkan kemadaratan yang lebih besar. Daripada sapi ini gak mari-mari sampai busuk, sampai galuh, mergone gak ada yang profesional, maka sebagian orang mengatakan mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah ampuni. Semuanya sepakat bahwa tidak boleh, Mas. Ini hadis bukan pendapat ulama, tapi hadisnya jelas sekali tidak boleh membayar orang yang menyembelih hewan kurban. Tetapi hari ini sangat sulit. Sangat sulit. Makanya monggo mudah-mudahan besok ya kita ini sudah mulai untuk menyembelih dari intaran jamaah. Yo sing bagian nyembelih, sing ulangi, tolong panitia dikasih jatah yang lebih lah daripada yang lainnya. Barangkali mungkin nanti tahun ini kita masih mencari orang 1-2 yang memang berkompeten di situ. Mudah-mudahan nanti bisa lama-kelamaan tidak lagi. Saya kiaskan, mohon maaf, saya kiaskan dengan masalah perbankan, Bapak Ibu. Perbankan sekarang ini tidak ada yang syariah. Tidak ada yang syariah. Bahkan pakar-pakar bank ekonomi syariah seperti Antonio Shafii, kemudian
Ustadz Aminur Bait, orang Paciran ini, orang yang sekarang dia berdomisili di Yogyakarta, yang sering ngisi rubrik di ufitcom.com. Ustadz Aminur Bait itu mengatakan, ya, Dr. Tirmidzi, ya, tidak ada hari ini perbankan syariah yang murni syariah. Tetapi kalau kita umat Islam tidak menabung, tidak berkomunikasi dengan perbankan syariah, sampai kapan kita akan merintis bank syariah? Makanya mudah-mudahan diampuni kekeliruan sedikit yang kita lakukan, mudah-mudahan terampuni dengan pahala yang dengan amal ibadah yang besar yang kita amalkan pada hari itu. Saya hanya bisa jawab seperti itu. Dosa atau tidak? Kalau menurut hadis dosa, nggak boleh memberi upah. Tapi bagaimana lagi? Karena itu sudah keadaan yang memaksa. Mudah-mudahan kita sedikit, ya, kelalaian ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terleburlah dengan jeripayah kita seharian tidak dibayar. Panitia insya Allah tidak berdosa lah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak berdosa. Nek dosa yang saya kira mudah-mudahan saya itu apa yang begitu. Saya jujur, ya, memang begitu keadaan. Sekali lagi, tidak boleh membayar orang yang menyembelih hewan kurban. Itu bukan pendapat ulama, tetapi itu adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Nanti sambil berjalan bisa WA, kita sharing. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, PR buat saya. Insya Allah ada orang-orang yang lebih kompeten yang saya mintai tolong untuk menjawabnya. Saya kira cukup. Saya akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.